Yang kita tunggu-tunggu, telah hadir bersama kita semua siang hari ini di Gedung Labang Boki. Telah hadir, mari kita beri sambutan yang meriah kepada Pak Anwar Hafid dan juga Ibu Reni Lamajido. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Mikrofon Pak, mikrofonnya Pak. Oke Bapak Ibu bisa silakan langsung naik ke panggung. Iya, saya sambil berdiri ya Bapak Ibu. Yang kita tunggu-tunggu siang hari ini sudah ada membersamai kita semua. Jadi Bapak, untuk pertama-tama saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan sedikit sambutan. Perlu Bapak ketahui, pertemuan siang hari ini sebenarnya kami sudah menunggu sejak pukul 10 Pak. Jadi orang-orang yang ada di sini semua adalah orang-orang yang bersabar menunggu kehadiran Bapak dan Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Di sesi pertama mungkin langsung saja karena ini sudah menunjukkan hampir pukul 2. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak dulu ya, mungkin untuk memberikan sedikit sambutan atau pemantik kepada teman-teman semua. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adikku semua yang saya cintai dan saya muliakan, moderator dan para panitia pelaksana Berani Diadu yang saya muliakan. Pertama-tama tentu saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan saya tiba di tempat ini. Tadi saya baru bisa tinggalkan Buol jam 8 pagi karena sebenarnya mau berangkat jam 6 sore, jam 6 pagi, tapi karena orang di sana juga sudah menunggu bahkan ada yang di depan kamar menunggu. Teman-teman yang ada di Kota Palu, aktivis dan semuanya, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Nah, sore ini saya kembali memohon maaf yang kedua karena saya akan ke Dondo, acara nanti malam jam 8 malam. Katanya perjalanan dari sini sekitar 3 jam lebih ya, 3-4 jam. Nah, oleh karena itu saya ingin, walaupun tadi saya minta cuma mau menyampaikan hal-hal tertentu, tapi karena melihat semangatnya, saya minta 3 orang bisa bertanya langsung atau menyampaikan unek-uneknya, biar supaya selebihnya teman-teman nanti bisa pertanyaan dan bisa nanti saya bisa jawab. Kalau bisa yang bertanya kasih nomor telepon, saya video call ya untuk menjawab pertanyaan yang saya tidak bisa jawab hari ini. Tapi 3 orang saya persilakan. Ya. Berarti 3 orang ini langsung dijawab atau langsung dijawab? Oke. Angin segar untuk kita semua. Kita diberikan 3 penanya. Masing-masing saya tetap batasi ya, 1 penanya maksimal hanya 1,5 menit ya. Tadi teman-teman langsung berhadapan dengan beliau ya untuk memberikan pertanyaan. Iya, saya juga silakan, sampaikan diskusi ini bebas, sebebas-bebasnya. Iya. Silakan apapun yang menjadi perasaan dan apapun yang menjadi keinginan dan apapun yang menjadi di hatinya, melihat kami, melihat daerah, melihat Sulawesi Tengah, melihat Indonesia, silakan diutarakan. Insya Allah kami sudah pasang anti gores di dada ini. Apapun yang dibilang kita Tadi sudah kami punya siap. tagline Pak, tanpa filter pembicaraan hari ini Pak. Oke, mari kita sambut Bapak, silakan majukan. Kaitan dengan beliau kapan lagi Pak? Oke, oh mau di situ ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja, saya telah mengikuti rekam jejak dari Pak Dr. Anwar Hafid dan beberapa informasi tentang
calon wakil gubernur Ibu Dr. Reni Lamajido. Luar biasa, memiliki kompetensi, pengalaman, konsistensi, dan keberadaban yang luar biasa. Kita beri applause dulu untuk beliau. Ada anak-anak yang dibebaskan, beasiswa-beasiswa. Kami menaruh harapan kiranya Tuhan berkehendak Bapak dan Ibu menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka jangan lupa aspek pendidikan itu sangat penting. Seperti yang sudah dijalankan juga kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Dr. Anwar Hafid dan Ibu Bapak Dr. tersisa 6 detik lagi. Ini akan berhasil. Oke. Saya tahu pendidikan itu penting. Ya, kata Oke Bapak cukup, soal pendidikan ya Bapak langsung ditanggapi oleh Pak Anwar. dikatakan langsung. bahwa education is a powerful weapon to change the world. Iya, betul Bapak sekali. Anwar Hafid bisa merubah Sulawesi Tengah melalui pendidikan. Makasih. Oke, langsung saja mungkin diberikan tanggapan langsung oleh Pak Anwar Hafid sebanyak 3 menit Bapak. Ya, terima kasih. Kalau saya ditanya bagaimana memajukan Sulteng, maka yang pertama pendidikan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pendidikan. Nah, jadi bagi kami dengan Ibu Dokter, pendidikan itu harga utama dan pertama. Maka kita akan habiskan APBD kita untuk membangun ini, karena ini sangat penting. Mungkin kita tidak bisa, pikiran saya mungkin kita tidak akan menjadi gubernur yang terkenal dengan legasi yang menara gading pembangunan, tapi insya Allah sumber daya manusia 10 tahun yang akan datang, mungkin saya sudah kakek-kakek nanti, baru orang datang kepada saya bilang, Pak terima kasih, ini Bapak dulu yang sekolahkan saya, Bapak dulu sehingga saya jadi begini. Nah itu pikiran kami dengan Ibu Dokter. Jadi saya kira sumber daya manusia ke situ dulu, sehingga mereka punya sertifikat, ke situ dulu, sehingga mereka punya sertifikat. Ya, jangan ada yang memuji-muji beliau. Usahakan memberikan gagasan yang langsung terkena dengan kebijakan beliau ya. Oke, silakan kakak yang baju ungu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada saya. Langsung saja mungkin Pak dari saya termasuk yang mengikuti kegiatan temu bersama Bapak kemarin di Pantai Gaukan, dan saya sempat menonton sebuah video yang dalam video itu berisi bahwa pada saat Bapak menjabat sebagai Bupati di Morowali, Bapak pernah melakukan sebuah gebrakan dengan dana APBD itu membangun jalan negara. Nah hari ini yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, insya Allah sebentar kalau ke Dondo Bapak akan lewati akses jalan menuju ke Dondo itu, ada jalan bambuan yang kurang lebih hampir setahun, dalam waktu setahun sampai dengan saat ini itu masih dalam kondisi katanya sih diperbaiki Pak gitu. Kami tidak mengerti urusan infrastruktur seperti apa, tapi sampai hari ini saya pikir akses ekonomi, pendidikan dan sebagainya yang perlu paling diperhatikan adalah kondisi jalan atau infrastruktur, dan itu sangat perlu diperhatikan. Dan yang terjadi hari ini bahwa karena itu adalah jalan provinsi, makanya mungkin pemerintah kabupaten tidak concern ke itu gitu. Barangkali nanti Pak terpilih atau tidak Bapak nanti bisa memberikan tips kepada pemerintahan bagaimana caranya melakukan hal-hal tersebut dengan dana APBD, apa yang bisa dilakukan deh Pak supaya jalanan kita di Kabupaten Toli-Toli ini bisa beres. Itu yang pertama. Kemudian masalah kebijakan yang perlu kami pertanyakan di sini. Teman-teman ada yang menyampaikan bahwa di Toli-Toli ini sangat berkembang berbagai usaha, di antaranya sarang burung walet dari bukan usaha ya, dari peternakan itu banyak sarang burung walet, kemudian ada juga petani cengkeh. Sisa 6 detik. Ya, jadi perda yang belum diperketat sehingga harga dan aturan-aturan dari masalah lingkungan itu belum teratasi dengan baik. Betul sekali. Ya, jadi kami mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Silakan mungkin Bapak langsung menjawab atau Ibu. Oke, Bapak Ya, dulu. Oke. Terima kasih. Infrastruktur. Jadi Sulteng ini salah satu problem utama yang kami keliling mendengar aspirasi adalah infrastruktur. Memang infrastruktur itu sangat mempengaruhi, karena itu menjadi beban rakyat sekarang kita ini, salah satunya adalah infrastruktur. Sekarang ini sebenarnya ada kemudahan. Kalau presiden sekarang ada impres jalan daerah. Impres jalan daerah itu artinya presiden bisa mengaspal jalan daerah. Itu sudah ada keluar undang-undangnya, kebetulan saya di Komisi 5.
Nah, saya bilang kalau presiden bisa mengaspal jalan daerah, berarti gubernur bisa mengaspal jalan desa, kita kira-kira begitu. Maka kami punya program Berani Lancar, itu isinya 1000 kilometer tol desa. Kita mau bikin itu sehingga ini menjadi salah satu hal yang baru. Kita punya dengan Ibu Dokter itu namanya Sulteng Nambaso. Sulteng Nambaso itu dari bahasa Kaili artinya besar. Kita ingin kan mudah-mudahan kita jadi gubernur dan wakil gubernur, ingin menjadikan Sulteng ini luar biasa. Luar biasa artinya bahwa dia punya sesuatu yang orang lain di tempat lain tidak dilakukan. Contoh tadi itu, kalau presiden bisa mengaspal jalan daerah, kemarin diresmikan waktu presiden datang di Palu, ada 300 miliar sebetulnya uang presiden masuk di Sulteng ini membiayai jalan daerah. Nah, saya sudah bicara sama Pak Bupati segera buat jalan daerah Bapak yang tidak bisa Bapak kerjakan karena keterbatasan APBD, bikin DED-nya, kemudian usulkan di presiden, nanti kita backup dari Komisi 5. Kira-kira. Mudah-mudahan nanti perjalanan saya ke sana, itu juga bagian, sebenarnya saya tidak ada acara di Dondo, saya cukup di Toli-Toli, tapi cerita orang soal jalan itu yang saya belum pernah lihat, justru itulah saya mau pergi ke sana. Makanya saya bicara, kenapa bikin acara dadakannya itu di Dondo. Di skenario kita tidak ada acara di Dondo. Cuma karena begitu sampai dari sana teman-teman jalan di sini, Bapak jalannya parah. Nah, saya bilang kamu bikin supaya saya bisa ke situ. Karena kalau saya tidak lihat biasa agak susah untuk kalau cuma dengar cerita. Nah, biar kita rasakan sore ini Bu Dokter ya. Doakan mudah-mudahan dengan merasakan kita akan semakin terpacu untuk segera membantu pemerintah daerah. Siap. Ya. Oke. Udah ya, sudah cukup ya jawabannya ya. Oke, langsung saja mungkin ke pertanyaan ketiga. Silakan, panitia. Kenalkan, nama saya Sraidu Umar Said. Saya berasal dari anak seorang petani yang berasal dari Dampal, kemudian dibentuk di Rumah Hijau Hitam. Terima kasih kepada Bapak Noh Rapi dan juga Ayunda Reni Lamajido. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang gagal panen, ada 280 hektar dan 250 petani itu merasakan namanya gagal panen, tapi tidak ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Yang kemudian itu terkait dengan persoalan pendekatan kepada suku-suku pedalaman. Ada beberapa suku pedalaman yang ada di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya adalah suku Lauje yang ada di Dampal Selatan. Ini yang menjadi prioritasnya dari pemerintah daerah, bagaimana ada diberikan 3 pendekatan. detik terakhir. Mungkin Bapak nanti cukup. terus nanti ke Dampal Selatan untuk melihat suku Lauje, Pak. Iya. Oke. Mungkin langsung bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Tahun 2023 saya itu upacara 17 Agustus di atas gunung di Kabupaten Parigi Motong di suku Lauje, di mana masyarakat yang tidak pakai sendal, saya itu naik motor ke sana hampir 6 jam. 17 Agustus saya kibarkan bendera merah putih di sana tahun 2023. Kenapa? Karena saya mau merasakan itu, ternyata Indonesia sudah begini merdeka, tapi masih banyak anak bangsa ini yang tidak menikmati kemerdekaan. Alhamdulillah setelah saya pulang dari situ, kemarin saya minta bantuan dari Bupati, Gubernur dan pusat untuk memperbaiki jalan itu, termasuk akses pendidikan. Itu yang saya langsung mau jawab. Jadi saya ini kan dulu orang susah, adik-adik sekalian, orang susah juga, bukan orang yang langsung begini. Sekolah saja saya susah, bapak saya itu sekolah semua apa-apanya dia jual, bahkan hampir rumah digade demi saya sekolah. Dan karena itulah saya tidak ingin, waktu saya bupati saya bilang saya tidak mau ada orang yang merasakan penderitaan saya waktu saya sekolah. Maka itulah kenapa saya membuat kebijakan itu. Nah, yang kedua tadi saya lupa Ibu soal Dinda soal harga cengkeh. Saya bilang ini kalau bisnis to bisnis itu diberikan bebas ke rakyat, maka rakyat yang akan korban karena rakyat tidak kuat. Maka oleh karena itu saya tadi di Rumah Jaraja itu juga suaranya mereka. Saya bilang pemerintah harus hadir. Jadi waktu saya bupati, saya bikin namanya resi gudang. Itu beras. Ketika panen raya, itu kan harga melimpah, produk melimpah, harga pasti turun. Dalam kondisi begitu pemerintah harus hadir untuk memberi pengamanan kepada rakyat kita dengan membuat SK misalnya harga minimal. Ketika harga di bawah minimal itu, maka pemerintah harus ambil alih.
ya, dalam bentuk resi gudang. Tapi kalau harga di atas dari harga normal, silakan bebas. Bisnis pasar bebas berlaku. Tapi kalau terjadi harga, karena ini permainan biasanya para cukong-cukong dan sebagainya yang menekan harga di bawah harga standar, maka pemerintah harus mengeluarkan uang lewat dana talangan untuk membeli semua harga petani. Kira-kira begitu kebijakan yang akan kami rancang ke depan untuk mengamankan. Karena bukan cuma di sini, semua daerah mengeluh soal harga kopra tidak ada, harga cengkeh tidak ada. Begitu panen raya, semua harga dibawa. Rakyat tidak bisa menikmati itu. Jadi kira-kira itu yang menjadi pokok pikiran kami, adik-adik sekalian. Tapi intinya adalah pendidikan. Saya ini orang susah, lebih susah mungkin dari adik-adik ini semua. Kalau saya cerita sekolah pasti kalian menangis semua. Saya pernah sekolah, saya jadi buruh. Saya mahasiswa loh. Karena saya tidak punya uang untuk misalnya saya mau pulang kampung. Orang mahasiswa itu kalau pulang kampung, datang di kampung harus baju-baju baru. Saya berharap begitu, orang tua saya tidak bisa memberi uang untuk beli baju baru. Maka apa yang saya lakukan? Saya datang kalau ada orang dari Wosu bawa barang, saya pergi pikul itu barang untuk kasih turun supaya saya dapat uang, saya bisa beli baju baru misalnya. Saya bisa pulang kampung. Begitu susahnya hidup saya sekolah. Nah, oleh karena itulah sehingga saya bercita-cita kalau saya punya amanah, saya tidak mau ini terjadi. Sama dengan kesehatan misalnya. Nah, ibu dokter seorang spesialis, makanya saya jaga betul beliau ini. Saya bilang, ibu dokter, banyak yang mau jadi wakil saya, jujur saja, banyak yang melamar jadi wakil saya. Tapi tidak, saya bilang saya butuh seorang dokter karena kesehatan ini juga menjadi kebutuhan rakyat. Mengelola kesehatan ini tidak boleh orang yang bukan spesialisnya. Tidak boleh sarjana pemerintahan urus kesehatan, bisa mati orang. Nah, itulah beliau, kenapa alasan saya memilih beliau. Saya mau kesehatan di Sulteng ini tuntas karena itu kebutuhan utama. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih. Kita bisa, nanti saya datang, kalau datang kampanye, coba bikin forum. Saya ditantang, kenapa Pak Anwar tidak masuk kampus? Saya bilang saya tidak mau kampus kecuali kampus undang saya. Nah, karena kalau saya mau masuk kampus, meminta masuk kampus, nanti saya memanfaatkan kampus. Tapi kalau kampus mau undang saya pasti berani datang. Ya. Kira-kira begitu, terima kasih. Perkenalan awal kita ya. Mohon maaf karena katanya jalannya rusak-rusak, pasti lama ya. Biar saya merasakan. Nanti tolong nomor telepon saya ya. Ya. Nomor telepon saya kalau ada cukup ya. Nanti dilanjutkan lagi ya Bapak Ibu, nanti dilanjutkan lagi. Bapak nanti dilanjutkan lagi ya Bapak. Iya, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Oh. Iya. Oke, permintaan atas janji-janji yang telah Bapak berikan. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Ya, satu. Oke. Cepat ya. Oke, 1 menit. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutra Yahya Petajani. Saya pernah kontak dengan beliau terkait persoalan budaya dan saya pernah buat salah satu event kegiatan di Malangga tentang kegiatan olahraga budaya. Tapi yang saya harus beritahukan kepada Bapak terkait persoalan kesehatan yang hari ini berada di Kabupaten Toli-Toli. Bukan hanya itu Pak, mungkin kebetulan Bapak nanti akan menuju ke salah satu kecamatan Dondo, ada desa namanya Tinabaukan, tempatnya Bapak akan lakukan sosialisasi di sana. Di situ Pak, ada salah satu warga anak yang menderita namanya itu penyakit hidrosipalus ataupun terkena, ada namanya juga anak-anak yang masih umur 2 tahun yang terindikasi kena penyakit namanya, ada indikasi polio. Bahkan juga ada yang dia kena penyakit namanya indera abdomen. Saya ini bukan orang kesehatan Pak, saya hanya pegiat sosial yang mungkin seperti apa yang kerjanya kami hanya di lampu merah. Tetapi dan hari ini kami sangat berharap, kami tahu, track record Bapak kami tahu,
sepak terjang Bapak kami tahu. Bapak di DPRI memperjuangkan juga Kabupaten Toli-Toli. Tidak semuanya mereka tahu, tapi kami selaku pemuda di Kabupaten Toli-Toli menegaskan ke Bapak bahwa hari ini Kabupaten Toli-Toli sangat darurat, Pak. Darurat terkait kesehatan dan darurat terkait persoalan kekerasan terhadap anak. Itu yang harus kita kita sama-sama bicara persoalan tentang memajukan daerah. Kalau memang Bapak niat bicara tentang kata berani, kami lebih berani menantang Bapak untuk Kabupaten Toli-Toli. Mungkin cuma itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini menyangkut dengan kesehatan, mungkin bisa ditambahkan sama Ibu. Karena terkait kesehatan dan juga kekerasan seksual, Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih, Adek. Yang pertama tentang hidrosefalus. Penyakit hidrosefalus itu adalah kepala yang besar. Apa penyebabnya? Itu adalah sumbatan atau ada kelainan radang yang sudah lama. Nah, ini kalau dikeluarkan adalah cairan yang dikeluarkan. Kalau cairan dikeluarkan pada saat itu habis, maka anak itu bisa jadi kembali normal. Tapi sayangnya hampir 85% kasus hidrosefalus itu akan tumbuh kembali cairannya. Sehingga kenapa akan dipasangkan drain namanya, selang. Nah, kalau ada pasien itu sampai sekarang tidak bisa tangani, silakan bawa di Undata, saya jaminannya. Ya, silakan bawa di Undata sekarang. Namanya siapa? Saya catat. Cuma kalau saya mengatakan dia akan kembali normal. Ya. 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 Siap, Adek. Makanya kita punya program yang namanya Berani Sehat. Artinya, saya rata-rata semua yang punya BPJS mati kan? Ya, mati dalam arti kata tidak bisa dipakai lagi. Salah satu ini adalah status ini. Saya tahu kasus ini pernah saya dengar bahwa ini kasusnya pernah mati. Tetapi sudah ditangani oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Tapi insya Allah saya akan cari tahu di Dondo ya. Ya, oke. Ya, insya Allah. Ya, ya, ya. Ya, insya Allah. Ya, oke. Cukup ya. Terima kasih ya. Pemaparan dari Ibu Rani tadi merupakan juga sekaligus sebagai closing statement pertemuan kita pagi hari ini. Bisa saya tambah sedikit ya. Ruang berkah, ruang sejahtera bagi petani. Nah, nanti Pak, nanti adik-adik sekalian mungkin nanti akan ada tim saya, adik sekalian mungkin nanti akan ada tim saya akan masuk ke rumah-rumah membawa amplop. Tapi isi amplop itu bukan uang, tapi leaflet yang berisi visi misi kami dan itulah kontra politik kami. Makanya mau sampaikan ke rakyat jangan dibuang itu atau disobek ketika masuk, simpan aja di dalam lemari. Nanti kalau misalnya kami terpilih jadi gubernur, suatu saat nanti tinggal kita ambil itu, kita baca-baca, Pak ini kok belum dibikin, ini kok belum dibikin. Kenapa kami berani membuat seperti itu? Pengalaman saya dulu waktu bupati, saya bikin begitu. Sehingga rakyat akan terus mengingatkan saya, Pak ini visi misinya Pak. Nah, tidak, kalau orang lain, mungkin orang lain mengusung visi misi para kepala daerah atas yang bikin visi misinya itu ahli. Kalau ini tidak, saya sendiri dengan Ibu Dokter yang bikin. Ya, sehingga terukur jelas sumbernya dari mana. Jadi kira-kira seperti komitmen kami. Mudah-mudahan insya Allah diskusi yang sangat singkat ini akan membuka sedikit tabir siapa saya dengan Ibu Dokter Reni bagi teman-teman dan bagaimana kita ke depan melihat politik demokrasi ini berjalan baik. Pesan saya kepada adik-adik semuanya ada 3. Demokrasi ini hanya akan berkualitas kalau ditopang oleh rakyat yang cerdas. Cerdas memilih tentunya. Nah yang kedua, mari kita sama-sama perangi yang namanya politik uang. Karena itulah yang merusak kita. Merusak segalanya. Ada 2 hal, ada kos politik, ada money politik. Kos politik itu contoh misalnya kami sosialisasi, kita bawa artis, itu kos politik. Tapi itu tidak merusak. Karena orang datang menonton konser juga belum tentu pilih kita. Tapi ketika mengirim uang di rumah-rumah penduduk. Mari Bapak kita foto bersama dulu. Dengan peserta ya. Oke.
Oh iya, iya. Di atas. Di atas, teman-teman boleh ke atas. Yang agak pendek mohon memposisikan dirinya. Ya, betul sekali, di atas masih kosong teman-teman.